Renungan Celeo Senin 27 Februari 2023, hari Minggu Prapaskah pertama. Pembacaan dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang kamu lakukan. Apa yang sudah aku lakukan? Nothing special. Bahkan aku melakukan yang tidak banyak orang ingin lakukan. Apabila tidak ada pandemi, tentu aku akan terus melakukan yang kemudian aku ketahui, termasuk dalam apa yang dibicarakan dalam perikop ini, melayani saudara yang paling hina. Menurut mata masyarakat, mereka adalah orang-orang hina. Memberi makan dan minum, pakaian atau tempat berteduh sudah aku lakukan. Mengunjungi orang sakit ada dalam jadwal mingguanku saat menghantar sakramen Maha Kudus.
Tapi mengunjungi yang di penjara, aku tidak pernah membayangi sebelumnya. Namun aku diutus, maka aku pun pergi. Tidak mudah untuk mengunjungi para warga binaan, sekalipun melalui jalur pelayanan gereja. Tapi kerinduan mereka untuk dilayani dengan firman yang hidup membuatku berusaha untuk memenuhi segala persyaratannya. Sungguh dibutuhkan kerendahan hati dan ketaatan pada peraturan dan perutusan. Perjumpaan dengan para saudara seiman malah membuat imanku semakin dikuatkan. Bahwasanya di dalam sana aku menemukan Tuhan yang sedang merawat jiwa-jiwa mereka dengan pelayanan firman, puji-pujian, serta perayaan Ekaristi Kudus. Jadi benar, di sanalah di tempat orang hina, engkau juga ada. Dan itu semakin menambah kerinduanku untuk membawa persembahan, bakti sosial, pelayanan spiritualitas kitab suci, dan sakramentali yang mereka butuhkan. Doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur karena pernah bersama putramu Yesus melayani para warga binaan, dan putramu juga hadir di sana merawat jiwa-jiwa mereka. Semoga perjumpaan dengannya di sana membawaku masuk ke dalam hidup yang kekal dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantaraku. Amin. Et Maioren, Dei Gloria.